Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazii 'allama bil qalam, 'allama insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Wa qala wa tabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la ta'udun nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu ilman sahhala taqallatakan ila jannah. Muttafaqun alaih. Masyaallah hadirin wal hadirah, jamaah salat subuh yang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tempat yang berbahagia ini kita patut bersyukur Allah Subhanahu wa taala di mana kita disampaikan usia kita sampai ini hari dan kita masih tetap bersyukur Allah. Itu dengan cara kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan ibadah-ibadah lainnya. Dan juga kita pada pagi ini juga kita bisa meningkatkan ibadah kita dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni mencari ilmu agama. Rasulullah telah bersabda tadi bahwa barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk kategori yang hadis Rasulullah tadi, sehingga kita akan mudahkan kita kelak dalam akhirat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masalah hadirin jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi ini itu melanjutkan dari kajian sebelumnya, di mana bahwa kajian kita yang dihasilkan dengan 3 kitab, yaitu pertama kitab Bulughul Maram, kemudian kitab Fathul Qarib, dan kitab Safinatun Najah. Alhamdulillah sampai pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita masih tentang bab Toharoh atau bab bersuci. Bab suci ini terbagi memang kepada 2. Yang pertama adalah suci dari najis, dan yang kedua suci dari hadas. Pada pertanyaan lalu kita sudah membahas beberapa bab, antara lain yaitu kitab tentang almiah, tentang air, macam-macam air yang 7 macam sudah kita bahas. Kemudian juga masuk pada bab tentang al-aniyah, wadah-wadah atau tempat yang terkena najis, juga sudah kita bahas. Kemudian juga bab ijalatun najasah wa bayaniha, menjelaskan tentang cara menghilangkan najis dan penjelasannya, alhamdulillah sudah kita bahas selesai. Dan pada pagi ini kita akan masuk kepada bab berikutnya, yaitu tentang cara menghilangkan hadas atau ijalatul hadas, cara menghilangkan hadas. Kalau pada yang lalu menghilangkan najis, di mana dibagi 3, anismu galadho, anajisis muhabbaba, anismu tawasito, itu sudah kita jelaskan dengan berbagai macam cara menghilangkannya. Dan pada kali ini adalah kita akan mengetahui bab yang baru, yaitu tentang cara menghilangkan hadas. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Dalam kitab ini juga disebutkan, dalam kitab Bulughul Maram, Fathul Qarib, dan Safinatun Najah, bahwa hadas itu terbagi kepada 2 macam. Kepada 2 macam. Yang pertama adalah hadas kecil, yang kedua adalah hadas besar. Hadas kecil itu bisa dihilangkan dengan 2 cara, yaitu adalah dengan cara kita berwudu ya sebelum sholat, dan juga yang kedua dengan cara bertayamum sebelum sholat.
Sedangkan untuk hadas besar itu bisa hilangkan dengan cara mandi junub. Yang kita katakan hadas besar itu adalah salah satu antara kita setelah melaksanakan berhubungan misalkan suami istri, itu punya hadas besar. Bagi ibu-ibu sudah keluar haid juga itu hadas besar. Juga ibu-ibu sudah bernipas juga itu hadas besar. Dan juga telah wailadah atau habis melahirkan juga itu memiliki hadas besar. Untuk kita juga bapak-bapak juga memiliki hadas besar. Ya, tadi salah satunya seperti kita sudah menghubungkan hubungan suami istri atau sudah keluar air mani dan sebagainya. Itu juga termasuk sudah memiliki hadas yang besar. Namun sebenarnya kami juga mohon maaf sebelumnya, karena memang kalau membahas masalah bab fikih itu sepertinya agak sedikit jorok-jorok gitu ya kata-katanya itu. Artinya ya semacam apa ya, vulgar gitu. Memang ini satu keharusan bagi kita yang mengkaji bab fikih, itu agak sedikit vulgar bahasanya tuh. Ya, memang itu sudah kewajiban kita, harus jelas supaya kita ibadah kita dalam rangka memperbaiki, ya, menyempurnakan, itu akan tercapai sesuai dengan tujuan ibadah kita. Pada pagi ini kita masuk kepada bab izalatul hadas, menghilangkan hadas. Tadi sudah disebutkan menghilangkan terbagi dengan 3 cara, itu dengan cara berwudu, dengan cara bertayamum, dan dengan cara menghilangkan hadas besar. Yang pertama ada menghilangkan hadas kecil atau hadas kecil ini bisa dihilangkan dengan cara yang pertama, yaitu berwudu. Ya, yang cara berwudu. Ulama di sini menyebutkan wudu ini nanti akan kita pelajari dengan 4 hal. Pertama adalah tentang rukun wudu, yang kedua nanti tentang syarat sah wudu, yang ketiga dengan sunnah wudu, dan yang keempat tentang nawaqidul wudu yang merusak atau yang membatalkan wudu. 4 ini harus kita ketahui agar ibadah kita sesuai dengan kita harapkan atau menuju pada kesempurnaan. Mudah-mudahan waktu cukup untuk satu bab. Pertama adalah tentang berwudu ini, kita akan pelajari mengenai rukun wudu. Hadis-hadis menyebutkan dalam Bukhari cukup banyak, nanti akan saya bacakan setelah membaca rincian daripada rukun wudu itu sendiri. Dalam bab yang pertama tentang rukun ini terbagi kepada 6 macam sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, yang itu oleh Mas Syekh Salim As-Sumair Al-Hadrami. Faslun wa furudul wudu, rukun wudu itu sittatu asya, ada 6 macam. Ada 6 macam. Yang pertama an-niyat inda ghusl wajhi, niat ketika mencuci wajah, mencuci muka. Ini yang pertama. Ini penting dan wajib kita ketahui agar sempurna ibadah kita dalam wudu. Yang kedua wa ghusl wajhi, mencuci muka. Mencuci muka, ini ke muka. Kemudian yang ketiga wa ghusl yadain ila mirfaqaini, mencuci kedua tangan sampai kedua sikut. Itu yang ketiga. Penjelasan nanti akan saya jelaskan. Yang keempat wa mashu ba'du ra'si, mencuci sebagian dari kepala. Bisa di atas, nanti bisa di samping, bisa di belakang. Kemudian berikutnya yang kelima wa ghusl rijlain ilal ka'bain, mencuci kedua kaki sampai ka'bain, kedua mata kaki. Yang terakhir yang keenam wa tartib, yaitu tertib. Ulama mengatakan an la yuqaddimu ala udwin. Tertib adalah mendahulukan, harus didahulukan, dan mengakhirkan harus diakhirkan. Itu tertib namanya, berurut itu ya. Nah, ini yang akan kita pada pagi ini. Jadi tentang wudu atau salah satu cara untuk menghilangkan kecil ini, wudu ini ada 6 rukunnya. Nanti ada syarat sah wudu itu ada 10, sunnah wudu ada 15, kemudian yang membatalkan wudu ada 4. Ini yang 6 kita pelajari dulu. Yang pertama adalah an-niyat. Niat. Apakah itu niat?
Dalam satu pengertian niat adalah mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu definitif niat. Mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kapan dilaksanakan niat itu? Dalam kitab ini disebutkan an-niyat qasdu syai' muqtaran bi fi'lih wa maluha al-qalbu. Niat sebagai rukun yang pertama dalam wudu ini didefinisikan adalah menyengaja berbuat sesuatu bersamaan bi fi'lih, mengerjakannya. Wa malu al-qalbu, dan tempatnya niat al-qalbu, di hati. Nah, ini definitif secara khusus dan tentang niat. Kalau kita sedang berwudu, kapan kita ucapkan niat itu? Artinya niatkan hati kita itu ketika inda ghusl wajhi, mencuci muka kita. Adapun nanti mencuci tangan sampai pergelangan, kemudian nanti berkumur istijmar, itu hukumnya sunnah. Kita yang wajib dulu. Kalau tidak lengkap yang 6 ini, maka tidak sah wudu kita. Kalau itu yang pertama diutang niat. Karena Nabi katakan dalam sahihnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Niatnya benar, insya Allah ibadahnya juga benar. Niatnya salah, ibadahnya pun juga salah. Dalam wudu, sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, baik yang mahdhah atau yang ghair mahdhah. Jadi niat sangat penting sebagai rukun yang pertama yang tidak boleh kita tinggalkan. Itu definisinya. Lalu wa mahallu al-qalbu, di mana tempatnya? Al-qalbu, di hati. Ada yang mengatakan, Pak Ustadz, kan harus diucapkan. Contoh dalam wudu, nawaitul wudu'a rabbil asghar fardhan lillahi ta'ala. Niat saya berwudu menghadas kecil fardu karena Allah. Apa itu hukumnya? Itu namanya talafud niat, ucapan niat. Hukumnya ucapan ini adalah sunnah di lisan, wajibnya bil qalbi, di dalam hati. Jika itu ketika kita ingin mencuci muka, tangan sudah mengambil air, kemudian kita akan mencuci muka, di sini hati langsung niat dengan kalimat niat berwudu. Niat berwudu, nggak usah baca panjang-panjang. Niat saya berwudu untuk sholat duhur 4 rakaat padukan, nggak usah begitu. Dalam hati cukup niat saya berwudu. Artinya apa? Dengan kata-kata berwudu itu menghilangkan hadas kecil dengan hati kita. Namun sebagai pengantarnya untuk mengarahkan niat itu sampai kepada hati kita, tadi diucapkan hukumnya niat itu sunnah. Nawaitul wudu'a rabbil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu dibaca sebelum kita air itu ke muka. Pengantar untuk niat, hukumnya, talafudnya, ucapannya adalah sunnah. Yang wajibnya wa maluha al-qalbu, ditekankan dalam kita bahwa kita akan melaksanakan wudu. Begitu air masuk ke muka, langsung indah wajib diketahui sampai ke muka, niat berwudu. Pendek kata-katanya, jadi tidak usah berantai gitu ya. Saya berwudu untuk sholat duhur, saya berwudu untuk sholat asar, untuk sholat, nggak usah begitu. Niat saya berwudu, hati berbicara, nurani kita jelas. Tapi sebelumnya boleh diungkapkan, yaitu niat talafud niat, ucapan niat. Kalau kita mengajarkan kepada anak kita yang kecil, mungkin di bawah usia 7 tahun atau anak-anak SD, ya kita boleh diajarkan niat tadi. Nawaitul wudu'a rabbil asghari fardhan lillahi, boleh diajarkan supaya apa? Anak mengerti, oh ini saya akan berwudu, akan melaksanakan dengan niat ucapannya. Tapi dia belum mengerti bagaimana dalam hati, dia belum mengerti mana ucapan hati, mana ucapan lisan.
Tentu kita sebagai orang dewasa ya sudah terbiasa, sudah menyembuhkan ibadah wudhu kita, ucapkan kedua-duanya. Pengantarnya ucapkan, talafut dia niat, ini hukumnya sunat, talafutnya, ucapannya, lisannya, hati kita wajib ketika niat kita diucapkan hati ketika kita melaksanakan air mencuci muka. Ini penjelasan tentang niat. Jangan sampai salah niat kita. Perbuatannya benar, tapi kalau niatnya salah akan menjadi salah. Karena kunci setiap perbuatan tergantung kepada niatnya. Ini penjelasan yang pertama. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua dalam wudhu ini, dalam rangka kesempurnaan ibadah kita, wa ghusl wajhi, yaitu mencuci muka. Kalimatnya mencuci ya, akan berbeda dengan kepala nanti. Mencuci berarti ngambil air langsung ke muka kita, diambil dengan dua telapak tangan, langsung air ke muka. Berapa kali? Yang menjadi rukunnya cukup 1 kali. Cukup 1 kali. Pak Ustaz kan diajar oleh Pak Guru itu sampai 3 kali. Itu yang 2 ketiganya hukumnya sunnah. Untuk menyempurnakan wudhu kita, jangan-jangan pada basuhan yang pertama ini ada sebagian kulit yang tidak terkena dengan air wudhu, maka akan sempurna dengan basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga. Tapi kalau kita yakin 1 kali saja mencuci muka itu sampai lantis, hati-hati semuanya gitu, muka kita tercuci dengan air wudhu, maka sudah sah 1 kali. Kan wajib 1 kali. Wajibnya satu kali. Pertanyaan yang pertama, mana sih yang dikatakan muka itu? Batasan-batasnya ini penting kita ketahui. Batasan muka itu di dalam kitab ini juga disebutkan. Ghuslu jamil wajib, mencuci seluruh muka. Sya'rul rasi ghaliban wa hairul lahyain wa huma al-adman alladhani yantu alaihima. Batas yang pertama adalah tempat tumbuhnya rambut. Ini di atas. Tempat tumbuhnya rambut. Ini batas pertama. Kemudian yang kedua, wa huma al-admani lahyain. Akhirnya tempat ujung 2 dagu. Ini dagu kita. Akhirul lahyain, 2 dagu. Ini adalah batas bagian bawah yang dikatakan muka. Batas bagian atas tempat tumbuhnya rambut. Pertanyaannya, Pak Ustaz, kan rambutnya nggak ada. Kan tidak sedikit ya yang masih muda, perkembangan rambutnya lambat sehingga apa? Tidak ada rambut lah gitu. Sah-sah saja. Bagaimana caranya? Tempat tumbuh rambut yang ghaliban nambatu rasi di sini tempat tumbuh rambut. Apa yang dibahas ini? Boleh rambutnya, boleh tempat tumbuh rambut, kulit. Ini batas muka bagian atas. Bagian bawah al-lihyain, 2 tulang dagu. Ini batas. Ini. Nah, sekarang samping kanan, samping kiri, apa itu batasnya? Wahuma al-adbani alladani al-fil udani wahdah ardun ma bainal udunaini. Batas salah satu dari kedua kuping ini, 2 kuping. Lintang kanan adalah telinga al-ladain sebelah kanan, lintang kiri batas telinga sebelah kiri. Jadi inilah batas di atas tumbuh rambut, samping kanan batas telinga sebelah kanan, samping kiri batas telinga sebelah kiri, dan bawah adalah batas 2 dagu. Ini yang disebutkan muka. Kalau saya katakan yang kita pandang secara lurus ke depan itulah muka kita. Lihat, kalau samping itu bukan muka, kanan kiri juga bukan muka, atas juga bukan muka, ya, dagu juga bukan muka, tapi bukan ini. Lihat apa? Batas rahang kita, 2 rahang kita, tempat tubuh rambut kita, atau kanan kiri telinga. Itulah yang namanya muka. Itulah ghusl wajhi, jamul wajhi. Harus terkena air wudu. Kalau tidak, itu tidak sah.
Nanti ada pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana kalau di sini ada chat misalnya gitu ya, atau ada tip X, ya, itu juga nanti akan ada bab membahas tentang harus ya hilang chatnya, harus hilang tip X-nya supaya apa? Air kena kepada kulit yang harus cuci dari anggota wudhu, baik di muka, di tangan, di kaki, itu tidak boleh terhalang air ke kulit kita. Nah, ini termasuk sah dan tidaknya wudhu pembahasannya. Tapi yang pasti bahwa yang namanya muka adalah inilah lintang kanan kiri ada telinga, atas tempat tumbuhnya rambut, bawah tempat dua rahang gigi. Itu namanya muka. Kemudian yang rukun yang ketiga dalam wudhu ini, wa ghusl yadaini ila al-mirfaqain. Mencuci kedua tangan ila mirfaqaini sampai kedua sikut. Tangan kita itu ada dua, ada kanan, ada kiri. Kalau yadain, bukan yadun, yadain, dua tangan. Ada dua sikut mirfaqain, sikut kanan, sikut kiri. Sampai mana kita harus membasuh tangan ini? Dari mulai depan sampai ke sikut. Nanti akan ada sunahnya, dilebihkan, itu sunahnya. Wajibnya sampai. Kalau kita 90 derajat, inilah siku kita. Kalau gini 45 derajat ya siku kita. Ini siku kita. Nanti dilebihkan nyucinya, itu sunnah. Tapi wajibnya sampai ke siku. Tapi ada sebagian yang juga matan ketika puasa ke tanah suci di Mekah itu, ini kadang-kadang, mohon maaf nih ibu-ibu ya, yang saya Pak Ustaz itu lihat ibu-ibu. Itu mungkin karena mungkin kainnya ketat gitu ya, digini-gini kan susah. Dia hanya mencuci sekitar ini separuh daripada tangan ini. Secara hukum itu tidak sah. Kenapa? Air tidak sampai kepada kulit tangan yang wajib kita cuci. Karena itu maka kain kita sebaiknya agak longgar, ibu maupun bapak sama. Agar apa? Air yang untuk mencuci tangan kita sampai ke kulit kita, sampai ke batas siku. Pak Ustadz, itu kan aurat, dia lihat, kata ibu-ibu. Bagi dirinya itu tidak aurat. Sesama hamba wanita juga tidak aurat. Ya, ketika lain muhrim itu aurat. Makanya tempat duduk wanita, tempat duduk laki-laki terpisah. Yang pasti bahwa air itu wajib kena kepada kulit tangan. Sampai mana? Sampai siku yang harus kita cuci. Kalau nggak sampai ke siku juga tidak sah. Kan ila mirfaqain, sampai kedua sikut. Pertanyaan yang ketiga, Pak Ustadz, saya tangannya cuma sebelah ini. Jelas ya? Karena kalau mungkin yang sudah ini di tanah suci, banyak orang yang punya tangannya sepotong segini. Entah karena hukum potong tangan mungkin, karena dia mencuri, kan hukum potong tangan berjalan. Ada juga sudah sejak lahir sudah tidak ada gitu kan. Apa yang dicuci tangannya? Sisa tangan itulah yang tersisa, itu yang wajib dicuci. Gitu ya. Misalnya di sini udah nggak ada, sampai sini cuci tangan sisa ini. Yang dicuci. Karena memang tidak sedikit hamba Allah itu yang seperti itu. Ya, itulah atas kekuasaan Allah. Tadi bisa sebut sejak lahir sudah seperti itu. Ada juga karena mungkin terkena hukum kotor ya dan potong tangan, bisa terjadi. Dan itu bisa bukan satu, dua-duanya lagi, kan bingung juga ya. Ya kalau satu masih bisa begini, kalau dua-duanya bagaimana cara mencucinya? Makanya di tanah banyak keran-keran gitu, nah, di keran begini gitu, di keran gitu. Ya kalau di kolam gimana? Ya dicelupin gitu. Gitu ya. Itu kalau di kolam seperti itu. Kalau di tanah banyak keran-keran sampai sekian ratus keran itu dalam setiap kamar mandi itu luar biasa. Itu al-qasosiyah. 400 keran itu cukup. Di jamaah masuk ya bermacam-macam. Kita ada yang seperti tadi, ada yang punya tangan satu, ada yang tidak punya dua-duanya, ada yang lengkap kedua-duanya. Itu tergantung kondisi. Itu bagaimana cara mencuci? Wajib dicuci. Yang mana dicuci? Sisa tangannya. Pak Ustadz enggak ada tangan sama sekali. Ya sudah gugur kewajiban begitu, jelas ya. Karena enggak diwajibkan mencuci pundak. Ya, tangan yang dicuci itu. Andai kan tidak ada nggak yang tidak punya? Ada kan? Sejak lahir, oh ada. Itulah kekuasaan Allah ya. Itu
Yang ketiga. Yang keempat, wa masuk badu ra'si, menyapu atau mengusap sebagian dari kepala. Beda, mencuci sama mengusap atau menyapu beda. Kalau mencuci itu ya digosok-gosok gitu ya, angin ke sini, bersihkan tangan, kaki. Kalau menyapu cukup dibasahin bagian kepala, bagian kebasah dibasahin. Nggak usah digosok-gosok di kepala, cukup dibasahin aja. Tadi disampaikan, Ustaz nggak ada rambutnya, kulitnya saja tempat tumbuhnya rambut. Jelas ya? Pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz, boleh nggak mencuci tidak di atas, gitu ya? Di samping dekat telinga, atau di samping telinga kiri, boleh apa enggak? Atau di belakang, di pundak, boleh apa tidak? Pertanyaan itu. Maka jawabannya boleh. Boleh. Di sini sebutkan bukan harus membasuh sebagian kepala di atas, tidak. Masuk badu ra'si, mengucap sebagian kepala, bisa di atas, bisa di samping kanan, bisa di samping kiri, bisa juga di belakang. Banyak ibu-ibu di sini pakai apa? Pakai bergo yang suka diambil selap-selip gini, gitu kan? Diselap-selip pakai air ke bagian belakang. Sah apa tidak wudunya ibu-ibu ya tadi? Sah. Karena yang dibasuh atau apa yang diusap atau yang disapu ini bagian kepala, bisa di atas, bisa di samping kanan, bisa di samping kiri, atau juga di belakang. Sah. Jangan disangka ibu, kalau ibu-ibu tidak buka bergo ya bagi dia aurat itu ya di belakang, diangkat dulu bergonya, digini-gini pakai air, sah. Supaya air itu masuk ke kulit atau ke tubuh kulit. Ya, supaya nanti tempat tumbuh rambut itu terkena air wudu. Itu mengusap atau menyapu. Jadi kalau mengusap itu ya sifatnya tidak seperti mencuci. Kalau mencuci jelas airnya banyak, tapi kalau mengusap atau menyapu itu cukup dibasahin rambut atau tempat tumbuhnya rambut. Itu yang wajibnya. Nanti yang sunahnya ada dengan cara seluruh kepala itu ada. Itu hukumnya sunnah. Nanti adalah mercusuar disebutkan. Itu yang keempat. Yang kelima, wa ghuslu rijlaini ilal ka'bain, mencuci kedua kaki. Rijlain, tempatnya bunyinya bukan rijlun, satu kaki, tapi rijlain, dua kaki. Karena Allah menciptakan manusia itu lengkap, tangannya dua, hidungnya lubangnya dua, telinga lubangnya dua, matanya juga dua, ya kan? Kakinya pun juga dua. Seandainya ada cuma kakinya satu, itu sudah rukhsah dari Allah. Karena ada yang kakinya satu karena mungkin musibah ketika hidupnya, iya kan? Tertabrak mobil dan sebagainya, sehingga tinggal satu diamputasi, itu juga bisa terjadi. Atau mungkin sejak lahir cuma satu, ada yang tidak punya sama sekali kaki, kan begitu. Itulah Allah yang menghendaki, lima yasya, bagi yang Allah kehendaki. Nah, bagaimana caranya? Dicuci. Nah, kita bicara yang lengkap, dua kaki. Sampai mana batasnya? Ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Nah, ini mati sebatas. Batas yang harus kita cuci ketika kita sedang mencuci kaki air wudu. Boleh nggak Pak Ustaz sampai betis? Boleh. Kalau misalnya ada kotoran di betis, dicuci dulu kotorannya, baru wudu mencuci kaki sampai batas minimal sampai ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Boleh, dan harus dilebihkan supaya kita tahu batasnya itu sudah sampai lebih 4 jari atau 3 jari dilebihkan dari mata kaki. Sama dengan tangan nanti, sikut lebihan 2 jari atau 3 jari supaya tahu lebih daripada batasan wajibnya siku. Wajib mata kaki juga lebih dari batasan mata kaki. Itu nanti diharuskan dilebihkan supaya apa? Yakin betul bahwa dua mata kaki tercuci dengan air wudu. Pertanyaannya, bagaimana kalau tidak punya kaki, sisa kaki yang ada itulah yang dicuci.
Misalnya dia sudah kena musibah, diamputasi, ya, atau penyakit gula dan sebagainya, sehingga tidak punya betis ke bawahnya dari mulai dengkul ke atas. Ya, itu dengkul itu yang dicuci, ya, itu yang dibersihkan. Enggak punya sama sekali kaki, ya udah nggak usah dicuci, masa dikorek-korek nggak boleh. Kenapa? Nah, kaki itu dari mulai atas pinggul sampai ke itu kaki, hanya batasnya minimal sampai kabayan, 2 mata kaki. Enggak punya kaki, ya dicuci sisanya kaki. Enggak punya kaki sama sekali, ya nggak usah dicuci. Memang itu sudah gugur kewajiban. Jelas ya? Nah, itu sampai detail begitulah berkaitan dengan ibadah wudu dalam mencuci kaki, mencuci tangan, dan ibadah rukun lainnya. Yang keenam, ini rukun yang terakhir, kita kaji satu bab aja. Yang keenam adalah at-tartib, yaitu tertib. Mana tertib? Apa yang disebut dengan tertib itu? At-tartib huwa an la yuqaddima udwan ala udwin. Mengajarkan sesuatu yang harus dikerjakan di awal dan mengajarkan sesuatu yang harus diakhirkan di akhir. Itu namanya tertib. Dalam wudu, ya kita niat dulu, baru mencuci muka, baru mencuci tangan, kemudian mengusap kepala, baru mencuci kaki. Itu namanya tertib. Jangan dibulak-balik. Mencuci muka dulu, niatnya belakangan. Itu tidak sah. Menghilangkan satu rukun, namanya tertib. Wah, Pak Ustaz, kan ini banyak kotoran nih di kaki. Kenapa sih nggak najisnya banyak, kena kotoran nih kaki dulu? Itu tidak termasuk rukun wudu. Menghilangkan kotoran saja, najis. Memang dicuci dulu kaki, tapi tidak termasuk mencuci kaki dalam rukun wudu. Urutan wudunya nanti. Mencuci kaki setelah menyapu kepala. Jadi itu berurut. Itu namanya tertib. Dalam hadis lain disebutkan, dalam kitab Safinatun Najah, at-tartib wad'u kulli syai' fi martabatihi, menempatkan sesuatu sesuai urutannya. Jelas dua kitab mendukung. Dalam kitab Safinatun Najah disebutkan at-tartib wad'u kulli syai' fi martabatihi, menempatkan sesuatu sesuai dengan urutannya, dari mulai niat dulu, kemudian mau cuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala, kemudian mencuci kaki, dan terakhir tertib. Itulah rukun yang keenam, tertib sebagai salah satu rukun wudu yang wajib dilaksanakan. Tertib itu sebetulnya bukan pekerjaan, hanya urutan. Tapi kalau tidak berurut, tidak sah. Nah, inilah rukun wudu yang harus dan wajib kita ketahui, tentu untuk mencapai kesempurnaan dalam ibadah. Ya. Ada hadis saya mengatakan begini, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada orang yang dikatakan beriman ketika ia tidak bisa diberikan amanah. Nah, itu kriteria. Kaitan dengan wudu, wala sholata liman la tahura lahu. Tidaklah sempurna dan tidaklah dikatakan sholat atau tidak sholat liman la tahur, jika orang tidak merasakan tahura lahu, berwudu sebelum sholat, bersuci. Kriteria yang ketiga, waladina liman la sholata lahu, dan tidak dikatakan beragama Islam jika dia tidak melaksanakan sholat. Tuh, itu kriteria kata riba, ada 3 itu. Sampai ditekan habis berikutnya tentang sholat. Wa maudi'us shalah minad-din karoksi asal ala jasadi. Kedudukan sholat pada agama laksana kepala pada jasad. 3 kriteria Nabi sudah menjelaskan tentang orang yang diberikan amanah, orang yang ingin melaksanakan sholat, dan sholat kedudukan dalam agama.
Di sini dijelaskan wala sholata liman la tahuru lahu. Tidak sah salatnya bagi yang tidak merasakan berwudu atau toharoh sebelumnya. Toharoh di sini maksudnya adalah salah satunya tentang rukun wudu, sunat wudu, syarat sah wudu, yang batal wudu. Ini tentang rukun wudu yang 6 wajib dilaksanakan, dipenuhi ketika kita sedang berwudu. Inilah kaitan dengan apa? Beberapa hal kewajiban kita yang wajib, bukan sunnah, bukan mubah, wajib. Ya. Karena wajib itu apa? Kata kaidah, wajib mayusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dapat pahala ketika kita dikerjakan dan disiksa ketika dia meninggalkan. Itu namanya wajib. Rukun harus dikerjakan. Lain dengan sunnah, boleh dikerjakan, boleh tidak. Sunnah mayusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dikerjakan dapat pahala dan tidak tersiksa ketika dia ditinggalkan. Itu hukumnya sunnah. Baik dalam wudu, dalam sholat dan lain sebagainya. Tapi kalau hukumnya wajib, maka usah duluin bahasannya. Ini wajib dulu harus kita ketahui. Supaya apa? Ibadah kita, wudu kita sempurna di Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini kaitan dengan rukun wudu. Kemudian saya ingin bacakan beberapa hadis yang terkait dengan rukun wudu ini, sebagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam kitab Bulughul Maram. Yang pertama, hadis yang pertama disebutkan hadis yang ke-29. Ini memang sunat hukumnya. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah telah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amaratum bisiwak ma'a kulli wudu. Akhrajal Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa sahih al-Bukhari. Hadis ini karena Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan sahih oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan. Nah, ini tidak memberatkan. Ala ummati, kepada umatku, kata Rasulullah, la amaratuhum bisiwak ma'akul wudu. Aku akan perintahkan kepada kamu bisiwak. Bisiwak itu ya menggosok gigi. Siwak ya, menggosok gigi. Kapan? Ma'akul wudu, setiap kali berwudu. Rasul perintahkan begitu, tapi ini jatuh hukumnya sunnah. Jatuh hukumnya sunnah. Kenapa? Ada kata-kata laula an asyqa al ummati, seandainya tidak memberatkan. Nah itu ya. Kalau memberatkan maka tidak wajib. Karena seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka akan aku perintahkan setiap kali wudu menggosok gigi. Cerita guru kita itu biasa dulu punya yang namanya bukan dari gosok gigi, bukan ditapal gigi, apa namanya? Susur ya, kayu susur ya. Mungkin kalau di tanah suci di bebas banyak Pak, ada segini ya, dipotong-potong 10 cm, ada 20 cm, dipotong-potong, diikat gitu, itu harganya 5 real. Harganya 5 real. Setiap orang yang sholat di Masjidil Haram itu pasti bawa itu, kantongin ujungnya dikeprek dulu gitu ya, digini benar-benar, sehingga nanti akan kelihatan semacam gosok gigi. Setiap kali sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dia pasti menggosok gigi ke kanan ke kiri 3 kali, selesai, masukin kantong lagi. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Tapi ingat, susu itu harus dicuci setiap kali akan sholat. Nah, kata apa, banyak kotoran ya yang nempel pada susu. Boleh, tapi diusahakan kayu susu ini dicuci setiap kali akan sholat. Dilaksanakannya sebelum sholat dimulai, gosok kanan, gosok 3 kali, langsung di kantongin, nggak apa-apa, sah. Dan itu maksud begitu. Itu harus mencontohkan seperti itu. Nah, kenapa sekarang tidak seperti itu? Karena memang kalau di Indonesia nggak ada yang jualan kayu susu itu ya. Nggak bebas itu, hanya di tempat-tempat yang jualan kayak Nihrom itu kan, kacang Arab itu ada ya jual. Tapi di pasar-pasar ini nggak ada.
Jarang. Tapi kalau di tanah suci, di setiap kaki 5 bahasa gitu ya. Tiap jualan digelar malah itu ya Pak Edi ya, digelar ya. Di apa di bawah gedung-gedung dijual. Itu 5 real satu ikat. Satu ikat itu bisa 10 potong gitu. Potong 10 senti, 15 senti, satu 5 real. Dan itu dijual bebas gitu ya. Dan itu boleh, dan itu sunnah hukumnya. Tapi kan yang memberatkan untuk umatku, maka hukumnya sunnah. Di Indonesia ya gosok gigi sebelum berangkat ke masjid di rumah gitu kan, ini juga hukumnya coba kalau di kantor atau di pasar apa harus serba gosok gigi? Nah gitu ya, di kantor kan nggak mungkin bawa gosok gigi ya, satu kamar itu bersama nggak mungkin dan lain sebagainya. Jadi karena memberatkan maka Rasul tidak mewajibkan, ini hukumnya sunnah. Oke, itu hadis yang pertama menjelaskan tentang kesempurnaan wudhu melalui nyusur atau menggosok gigi. Kalau di tanah suci menggunakan kayu susur, kalau di Indonesia kita menggunakan gosok gigi ya begitu. Nah ini hadis yang pertama. Nanti ada banyak sifat-sifat wudu. Nah sekarang kita satu hadis lagi Ustaz ingin bacakan. Oke. Hadis ini jelas ini menginformasikan bahwa contoh wudu seperti wudu yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Seperti apa? Lama di sini sebutkan hadis yang ke-30. Pak Ustaz ingin bacakan. Wa an Umrana ana Utsmana da'a bi wudu'in. Bagosala kaffaihi salasa marratin. Summa tamadmado wastan syako wastan saro. Summa gosala wajahu salasa marratin. Summa gosala yadul yumna ila mirfaqi salasa marratin. Summa yusra misla dzalik. Summa masa birasihi. Summa gosala rijlahu al yumna ila al ka'bain salasa marratin. Summa yusra misla dzalik. Summa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwu hadza muttafaqun alaih. Ini derajat hadis sangat sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inilah wudunya Rasulullah. Wudunya Rasulullah. Yang dicontohkan oleh Rasulullah di sini dilakukan oleh Imam Utsman bin Affan. Yang artinya dari Umran sesungguhnya anak Utsman ada Utsman telah meminta biwuduin air wudu. Bagaimana caranya? Yang pertama, paghasala kaffaihi salasa marrat. Kalau Rasulullah pertama mencuci tangan 3 kali sampai diro'ait pergelangan. Ini air ambil dicuci pergelangan. Ini belum sampai siku. Ini baru awal. Ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. 3 kali. Setelah itu apa? Summa tamadmada, kemudian berkumur. Nanti ada sifat-sifat dulu ini dijelaskan belakangan. Itu berkumur. Ini urutannya berkumur. Sampai kapan? Sampai berapa kali? Sampai 3 kali berkumur. Ini Rasulullah cuci tangan dulu baru berkumur. Berikutnya wastan syak, menghirup air ke hidung. Air dihirup ke hidung. Para medis mengatakan menghirup air ke hidung itu adalah membersihkan kotoran-kotoran pada rongga hidung dan memudahkan untuk bernapasnya seseorang. Itu luar biasa hikmah wudu itu, sungguh banyak memang untuk kesehatan. Ini kan kita punya hidung ya, itu kan ada bulu-bulu hidung, itu kan untuk menyaring kotoran-kotoran yang sampai ke rongga hidung. Itu banyak yang nempel pada bulu-bulu hidung itu. Kapan dibersihkannya? Ketika istinsyak, ketika berwudu. Dan itu kan suci. Nah setelah dihiuk apa? Wastansar, diseberengin, dikeluarin. Jadi air masuk, dikeluarin lagi. Kotor yang nempel pada bulu hidung itu akan terbuang. Itulah hebatnya wudu ya. Mensehatkan napas kita, mensehatkan rongga hidung kita, dan juga mensehatkan tubuh kita. Luar biasa. Dari segi medis itu. Kemudian apa? Berikutnya, summa ghasala wajah salasa marrat. Jadi
berkumur 3 kali, mau yang hirup 3 kali, ya terus mengeluarkan juga 3 kali. Ini contoh Rasul berwudu. Setelah mencuci lagi, summa ghasala yadal yumna, kemudian Rasul mencuci tangan yang sebelah kanan ila milbasa begesikut. Jadi tadi setelah summa ghasala mencuci muka sasamaro 3 kali. Sunatnya, wajibnya 1 kali. Setelah hidung mencuci muka ini 3 kali. Tadi ingat, niat indah ghusl wajib, niat ketika mencuci muka. Di sini tidak disebut niatnya, tapi anggotanya mencuci muka. Di sini ada yang terselubung niat indah ghusl wajib, niat ketika mencuci muka. Niat cukup 1 kali, tidak 3 kali. Tapi kalau mencuci mukanya disunahkan 3 kali, wajibnya 1 kali. Oke. Ini wudu Rasulullah. Setelah mencuci muka 3 kali, summa ghasala yumna ila marfaq salasa marra, mencuci kedua tangan 3 kali. Yadul yumna, yang pertama kanan dulu, baru kemudian yasar, tangan kiri. Jangan dibalik, kiri dulu tangan nggak boleh, kanan dulu baru tangan kiri. Kan setiap kebaikan harus dilakukan dengan kanan, tangan kanan, kaki kanan. Berikutnya baru tangan kiri, kaki kiri. Ada sedikit keanehan, Pak Ustadz, sekarang banyak orang yang kidal. Kidal itu ada ya, kidal dulu yang pemain badminton tangannya kidal ya, siapa tuh yang orang Maluku itu, ada kan? Nah itu ada juga murid kita nulis pakai tangan kiri, ada kan? Ada juga yang makan pakai tangan kiri, ada kan? Ada juga ya. Kalau itu sudah memang bawaannya seperti dari lahir, itu boleh-boleh saja, sudah Allah kehendaki seperti itu. Tapi ketika kita bisa tangan kanan, bisa tangan kiri, tidak boleh tangan kiri didahulukan, harus tangan kanan. Ini contoh dari Rasulullah. Maka sebaiknya kalau tangan kita bisa berfungsi dua-duanya, gunakan tangan kanan, makan tangan kanan, menulis tangan kanan, ya, dan lain sebagainya. Kalau sudah tidak berfungsi, boleh tangan kiri. Nggak berfungsi kedua-duanya, langsung mulut. Ada makan pakai mulut, ada kan? Ada. Itu karena tangannya tidak berfungsi. Tapi kalau berfungsi kedua-duanya, kanan dulu baru yang kiri. Itu rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya summa yusra, jatuh tangan kiri ya. Misalnya seperti itu. Selanjutnya summa masabirosihi, kemudian mengusap atau menyapu sebagian kepala tadi. Jamak 3 kali juga, itu hukumnya sunnah, wajibnya 1 kali. Ini urutan Rasulullah wudu seperti ini. Setelah mengusap atau menyapu kepala, summa ghasala al-yumna ilal ka'bain, kemudian mencuci kaki selasa maratin 3 kali, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Summa yusra mestari, kemudian yang kiri seperti itu juga. Itulah yang dijelaskan tadi, sudah berurut dengan hadis Rasulullah. Rinciannya dalam kitab Fathul Qarib dan Sahutun aja, hadisnya dalam kitab Bulughul Maram. Jadi saling melengkapi. Jelas. Kita sudah tahu dari kitab ini, diperjelas dengan hadis ini. Insya Allah kita akan mencapai kesempurnaan dengan catatan kita mengikuti aturan Rasulullah. Cara wudu Rasulullah. Ya. Apa kata Utsman bin Affan? Sumakala, kemudian beliau berkata, ra'aitu Rasulullah tawaddu'a nahwudu hada muttafaqun alaih. Aku melihat Rasulullah berwudu seperti wuduku ini. Hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah berwudu seperti Rasulullah. Itu yang urutan tadi. Insya Allah dengan wudu seperti ini kita akan mencapai kesempurnaan dalam ibadah wudu kita. Mudah-mudahan ibadah kita dari mulai kita melaksanakan ibadah wudu, nanti sholat dan sebagainya, kita menjadi ibadah yang lengkap dan sempurna seperti wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian mungkin kaji kita pada pagi ini. Ustaz hanya bisa satu bab, yaitu tentang rukun wudu. Insya Allah kita akan kaji dalam pertemuan yang akan datang.
Mari kita tutup dengan membaca kibarat masjid, kibarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.